Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hadilatul Mursidah, dengan NIM 1860 252 23218. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kurikulum pembelajaran dosen pengampu Bu Maftuhah MPDI. Pada UTS kali ini terdapat 5 soal. Baik, langsung saja menuju soal yang pertama. Bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Jadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini atau masa depan. Dengan adanya kurikulum, kami bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan itu dijalankan. Singkatnya, pada lingkup sekolah, kamu akan mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan kamu terima di sekolah tersebut. Baik, menuju soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Jadi, pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik atau siswa untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Adapun cara guru untuk mengintegrasikan dalam kurikulum yaitu dengan cara yang pertama, mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menyusun rencana atau rancangan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal. Yang keempat, memonitor atau mengatur pelaksanaan. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang digunakan untuk menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang telah dibuat tersebut. Menuju soal yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Jadi, penggunaan teknologi pendidikan secara konseptual dapat berperan untuk membelajarkan manusia dengan mengembangkan atau menggunakan aneka sumber belajar yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya lingkungan, sumber daya peluang atau kesempatan, serta dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber pendidikan yang ada. Adapun contoh penggunaan teknologi pada bidang pendidikan yaitu penggunaan pembelajaran yang memakai proyektor sebagai media pembelajaran tersebut, yang pada sebelumnya menggunakan papan tulis. Akan tetapi, pada zaman yang sudah canggih ini, penggunaan papan tulis sudah sangatlah minim atau jarang digunakan. Kemudian, penggunaan aplikasi pendidikan seperti Google Classroom maupun aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya. Dalam dunia pendidikan, peran teknologi informasi sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran seperti dengan menggunakan e-learning, video conference, atau aplikasi pembelajaran yang interaktif. Menuju soal yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sangat penting karena dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Tanpa evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan harus meliputi tujuan, isi, strategi pembelajaran, media, dan sebagainya. Adapun contoh konkret mengenai evaluasi kurikulum yaitu menggunakan tes sumatif. Di sini, tes sumatif memang dapat menunjukkan kemajuan atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, tes sumatif berfungsi memberikan bahan laporan kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua siswa. Nah, dengan adanya tes tersebut, salah satu contohnya yakni pada rapot siswa. Karena pada rapot tersebut terdapat nilai-nilai siswa selama belajar, baik nilai sehari-hari, nilai UTS, nilai UAS maupun nilai ujian harian
Dan rapot tersebut juga dapat ditunjukkan kepada wali siswa tersebut. Menuju soal yang kelima, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Ada 3 jenis penilaian yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yakni penilaian sikap, yang dapat dilakukan dengan mengadakan observasi selama proses pembelajaran. Catatan hasil observasi ini dapat ditulis melalui jurnal. Yang kedua yakni penilaian pengetahuan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan tes ataupun tugas. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian ini dapat dilakukan misalnya dengan proyek atau produk. Selama ini, jurnal dapat dimanfaatkan untuk pengambilan nilai sikap. Salah satu contohnya yakni dalam pembelajaran prakarya. Angka pertama yakni penilaian sikap. Penilaian sikap tersebut yakni dilihat dari keseharian sang murid dalam melakukan pembelajaran, mulai dari kedisiplinan, kerajinan, kerapian, maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yakni dinilai dari tes ataupun tugas. Penilaian tersebut dilihat dari kerajinan sang murid dalam mengerjakan tugas atau tes yang diberikan oleh guru kepada murid tersebut. Selain dari kerajinan tersebut, dinilai pula dari ketepatan dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru tersebut. Dan penilaian yang ketiga yakni penilaian keterampilan atau penilaian kreativitas. Penilaian tersebut dilihat dari kemampuan siswa dalam mengembangkan kreativitas yang ada, yakni dalam pembelajaran prakarya biasanya siswa diharapkan mampu membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas. Nah, dari adanya tugas tersebut dinilailah dari tingkat kerapian, kreativitas maupun kecekatan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dari kelima soal tersebut, alhamdulillah sudah terjawab semua ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.